Halo teman-teman semuanya, setelah kita udah belajar nih ya mengenai info dalam item atau info status, nah sekarang kita kebalikan. Sekarang player status ya, bukan item status tapi player status. Player status ini kalian mungkin sering ngeliat kalau misalkan main game terus di atas kepala player tuh suka ada sebuah teks gitu ya. Nah, terus ngikutin terus tuh ya di atas kepalanya, atau health bar, bisa juga nanti health bar, atau kayak sebuah icon-icon di atas kepala player. So, poinnya sih ya, ini bisa kita atur dengan apapun. Ya, bisa pakai health bar nanti, atau kalian mau pakai teks biasa juga boleh. Nah, dalam kasus ini kita buat teks aja dulu ya. Kalau buat health bar nanti pusing, repot, ya susah. Nah, kita pakai health bar, jadi nanti ada teks di atas kepala player yang sebagai status, misalkan kita nyentuh nih atau ngekoleksi potion. Nanti teksnya di atas kepala player itu bakal berubah jadi collect potion gitu ya. Jadi ada kayak status-status gitulah. So, kita tambahin aja teks di atas kepalanya player. Oke, kayak gini. Nah, ya. Terus kalian bisa atur aja kayak gini ya. Ini atur ke tengah. Mana teksnya kita atur ke tengah, alignment-nya center, ininya center. Oke. Ya. Nah, untuk ukuran kalian bebas atur aja mau berapa. Kakak atur ke 10. Sip, kayak gini lah ya. Oke. Nah, di sini kalau kita play pasti dia nggak ngikutin. Ya, ninggalin. Tuh, ya ngikutin. So, caranya gimana? Kak, bisa nggak Kak kalau kita kayak gini juga gitu Kak? Ya, dibuat apa sih namanya? Nge-wrap gini. Nggak bisa. Kalau ini mereka jadi satu bagian tapi tetap masih bisa dipisah. Masih bisa dipisah. Ya, gitu. Nggak bisa ngikut. Gimana caranya? Ya tentu nanti ya posisi teksnya bakal kita ikutin aja ke player, sesimpel itu. Ya, misalnya posisi X dan Y-nya si teks bakal ngikut terus ke arah player. Nah, maka dari itu kita butuh kode yang sering banget kita pakai, yaitu namanya every tick. Ya, every tick itu nanti dia actionnya tahu lah ya. Kita pernah ini buat pakai every tick di project timer ya. Every tick ini kejadian yang bakal terus menerus dijalankan. Beda dengan ini ya, kalau ini kan saat tombol ditekan, ini saat potion disentuh ya. Every tick itu kejadian yang pasti dan terus dijalankan ya. Every tick 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 tick, tick ya dijalanin terus ya. Oke, kita butuh every tick untuk apa? Untuk supaya si teksnya itu bakal ngikutin terus posisi player. Sesimpel itu ya. Untuk supaya teksnya itu bakal ngikutin terus posisi player. Nah, maka dari itu kita tambahin satu action aja dari si teks. Oh, ini kayaknya kita kasih nama ya. Namanya jangan teks-teks ini biar kita bedain aja. Kita rename. Namanya teks status player gitu misalnya. Status jangan spasi ya, player. Oke, udah sip. Nah, sekarang kita buat seperti ini, open sheet aja. Nah, every tick kita kasih action. Nah, text status player, posisinya, set position. Nah, ini kita atur X dan Y-nya ngikutin si player. Caranya gampang banget, tinggal gini aja. Player.x. Dah. Untuk posisi Y-nya, player.y. Oke, seperti ini. Kita klik done. Coba kita testing ya. Apakah posisi dari teksnya itu bakal ngikutin terus player? Betul ya, ngikutin terus ke player. Mantap. Kak, kok posisinya kayak kurang proper gitu Kak? Masa posisinya ada di sini? Ya, gini ya. Ini sebenarnya bisa kalian atur manual aja ya. Berarti kan di sini poinnya, ini teksnya lebih ke kanan. Nah, ini kita atur X-nya dulu ya. Kita mau lebih ke kiri. Nah, poinnya adalah kalau kalian mau sebuah objek itu ke kiri, X-nya ditambah atau dikurang? Betul, dikurang. Semakin ke kiri X-nya semakin berkurang. So, ya, ini kita harus edit dulu. Berarti player.x dikurang berapa nih enaknya? Dikurang misalkan 100 gitu ya. Ini kita coba aja dulu ya. Ini kalian terserah ya berapa. Disesuaikan aja dulu. Sip. Nah, sekarang 100 persis udah ada di tengah badan player. Ya, ini udah bisa ya, udah bisa nih. Sip, udah bisa tuh. Nah, Kak, tinggal posisinya nih, Kak. Betul, tinggal posisinya. Tinggal posisinya. Ingat, hukum dari Y adalah semakin ke bawah, ya, maka nilai Y akan semakin bertambah. Nah, kita kan pengen ke atas nih, Y-nya agak lebih ke atas, ya, ke atas player. Berarti dikurang. Ya. Jadi semakin ke atas semakin berkurang. Nah, ini berarti sama aja, player kurang misalkan 100. Coba kita testing aja ya.
Nah, mantap, udah bisa ya. Teman kayak terlalu berlebih. Jangan 100 deh, misal kita kasih dia 60 aja. Oke, coba kita testing. Persis, ya keren banget. Nah, sekarang kita mau buat ini ya, statusnya gini. Jadi kalau misalkan kita sentuh si potion, terus kita collect nah, teksnya muncul. Ya, tadinya hilang, ya kita buat hilang, terus muncul, terus teksnya ganti kata-kata misalkan kamu mengambil potion atau potion collected gitu ya. Nah, ini kita gampang banget. Artinya kita ilangin dulu si teks ini, initial visible ya, kita ilangin. Sip, udah hilang ya. Nah, tinggal kita nih saat potionnya diambil, kita tambahin satu action lagi, teks status ini kita buat visible. Set visible. Jangan kebalik ya, ini teks status player, bukan teksnya si potion. Sip, udah ya. Nah, kita bisa ganti kata-katanya ya, teks status player, kita ganti set text. Ini kalian saran kakak ganti kata-katanya lewat kode ya, karena biar apa? Biar nanti kalau misalkan kalian nyentuhnya bukan potion, misalkan kalian nyentuh ranjau gitu ya, bisa ngomong au gitu, aduh gitu ya. Jadi biar lebih fleksibel. Nah, ini kita ganti kata-katanya misalkan potion collect. Nah, gitu aja ya. Nah, ini kan tampil ya, terus ganti kata-katanya. Kita buat dia hilang, jadi nggak terus-menerus tampil ya. Kita ke sistem karena kita mau sebelum dia hilang, dia diam dulu sekitar berapa detik gitu ya. Misalkan diam sekitar 3 detik gitu ya. Kemudian baru kita hilangin lagi. Visible. Nah, ini kita atur dengan invisible. Oke, jadi gampang ya, dimengerti. Jadi nanti potionnya destroy, habis itu text status di player itu bakal tampil dan ganti kata-katanya dari potion collect. Tunggu 3 detik, setelah itu hilang lagi. Oke, kita play. Sekarang kita set seperti ini ya. Kita klik potion collect. Diam 3 detik, hilang lagi. Mantap, keren banget ya. Potion collect. Diam 3 detik, hilang lagi. Oke, itu aja untuk video kali ini. Kita udah bisa buat player status. Nah, ini bisa kalian apply ke berbagai objek. Coba kalian buat satu objek lagi, terus coba ganti teksnya dengan kata-kata yang berbeda. Itu aja dari kakak. Bye-bye.